Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait bagaimana pengajuan jabatan fungsional melalui laman LKID LLDikti 3 kemendikbud.go.id. Langkah awalnya ketika Bapak Ibu dosen akan melakukan pengajuan jabatan fungsional ASN ahli ataupun ke lektor, pastikan bahwa sub operator atau operator telah memberikan username dan password. Kemudian username dan password kita langsung masuk saja ke laman LKID LLDikti 3 kemendikbud.go.id. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Ada beranda, ini yang merupakan tampilan awal. Kemudian ada usulan JAD, di mana usulan JAD ini nantinya adalah untuk mengusulkan jabatan akademik dosen. Kemudian ada PAK di sini adalah mengajukan penilaian angka kredit dosen. Kemudian ada usulan in-passing. Usulan in-passing ini nanti diusulkan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan ASN ahli atau lektor kepala, SK ASN ahli atau lektor. Oke, kemudian kita masuk ke pengajuan awal. Jadi kita akan bahas tahapannya satu persatu secara detail bagaimana cara penguploadan dari sisi dosen. Oke, kita mulai. Pertama kita akan masuk ke draft usulan. Nah, setelah itu kita klik detail ajuan, tanda kaca pembesar, kemudian ada biru. Nah, ini merupakan tampilan awal dari usulan JAD draft. Jadi usulan JAD ini nantinya kita akan cross check apakah data masing-masing dosen itu sudah sesuai atau tidak. Langkah awalnya kita sinkron identitas dosen, sinkron jabung, sinkron kepangkatan. Ketika data berhasil disinkron, pastikan lagi bahwa data dari Bapak Ibu dosen sudah sesuai. Jika di kendala tidak sesuai, maka harus diperbaikin melalui sister masing-masing. Kemudian masuk ke mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu dari awal pengangkatan menjadi dosen, yaitu ketika Bapak Ibu mendapatkan NIDA. Pastikan bahwa sudah riwayat pengajaran sudah tersinkron. Ketika sudah berhasil data tersinkron, maka ini kita cek, benar 2024. Sekarang kondisinya adalah 2024-2025 tahun ajaran dan semester 1. Oke, langkah selanjutnya kita ke riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan kita sinkron. Ketika sudah berhasil sinkron, ada beberapa file yang harus kita unggah, yaitu dokumen ijazah S1, S2, terus transkrip nilai S1 dan S2, dan juga ada tesis ya. Nah, ini kebetulan saya sudah menguploadnya di LKID seperti ini. Nah, untuk tanggal ijazah kalau bingung untuk di mana tanggal ijazah, itu berada di atas tanda tangan rektor. Kita isi nanti ya. Oke, lanjut. Setelah semua terisi, ada file tesis. Nah, file tesis ini Bapak Ibu baiknya sih disimpan di drive. Semua ajuan itu disimpan di drive, karena nanti ada beberapa yang harus diisi menggunakan link.
Nah, ini oke. Nah, setelah itu ketika kita sudah mengakses, kemudian kita kopikan link drive, pastikan bahwa link drive-nya ini sudah sesuai, masuk ke file tesis. Kalau sudah sesuai, nah sudah. Nah, ini kita langsung masuk ke menu selanjutnya atau masuk ke bidang A. Oke, ketika masuk di bidang A, ini ada beberapa yang harus kita upload, tapi kita langsung ke poinnya saja karena pelaksanaan pendidikan ini akan yang nantinya kita akan upload. Pelaksanaan pendidikan ini adalah riwayat Bapak Ibu mengajar. Jadi kita coba klik yang bagian 2 pelaksanaan pendidikan, kemudian yang bagian melaksanakan perkuliahan atau tutorial dan sebagainya, kita klik. Oke, setelah itu kita tambahkan bidang A. Nah, ini adalah riwayat dari Bapak Ibu karena ini saya mau ngajukan dari ASEAN Ali. Maka di sini persyaratannya adalah ada 4 yang harus kita upload. 4 semester ya berarti ya yang harus kita upload. Oke, kita mulai dulu kita akan bahas satu persatu dari mulai 2023 dulu, semester 2. Nah, di sini saya ternyata mengajar mata kuliah fisika dasar dan kalkulus 2. Kemudian ini tanggal surat tugas ya. Nah, saya sudah catat surat tugasnya 2023 24. Nah, kalau kita belum catat, kita bisa cross check di bidang pengajaran. Kemudian ini surat tugasnya, kita lihat tanggalnya. Kalau surat tugasnya, oke, 27 Februari 2024. Oke, kita akan upload. Kita akan masukkan di sini ya, 27 Januari 2024. Kemudian file tadi surat tugas mengajar. Nah, ini foldernya sudah saya buat per bidang. Nah, tadi kita masuk ke bidang pengajaran. Kemudian surat tugas di tahun 2023 semester 2. Oke. Nah, di sini karena fisika dasar saya hanya mengajar TI, maka kelasnya kita masukkan 1. Terus karena kalkulus itu ada 2, maka kita masukkan 2 kelas. Nah, ini ada pilihan. Jadi yang akan kita unggah apa aja, PAP, presensi, penilaian ya. Maka yang akan kita unggah itu adalah, kalau saya sendiri adalah kita mengunggahnya bisa menggunakan upload file atau input link repository. Baiknya sih menggunakan input link repository. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyatukan file fisika dasar dan kalkulus menjadi satu. Jadi kita langsung masuk ke ini, kemudian kita buat ini pengajaran. Misalkan kita buat bisa per foldernya, bisa ini kan ada 3, fisika, kalkulus, dan kalkulus SI dan TI. Kita bisa buatkan ini dalam bentuk folder. Ini
2023 semester 2, 2023-2024 semester 2. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, sudah. Terus kemudian kita share. Pastikan bahwa sudah bisa terbaca, tidak dikunci. Nah, sudah, kita copy link, terus kita masukkan ke file ini, ke bukti pengajaran. Nah, bukti pengajaran apa saja kita coba lihat. Jadi bukti pengajaran itu ada report teaching. Nah, dari mulai misalkan surat tugasnya, kemudian kontrol kegiatan perkuliahan, kemudian ada data mahasiswa terkait absensi, kemudian ada juga nilai ya. Terus ini juga sama, ada surat tugas, kemudian report teachingnya atau kontrol mengajar, kemudian nilai, terus absensi. Oke, kita lanjut. Nah, ketika sudah tersimpan, kita save. Oke. Yang satu, fisika dasar dan kalkulus. Terus kemudian kita ingin menambahkan yang semester 2-nya, semester 1-nya. Nah, ternyata saya hanya mengajar statistik saja. Kita cross check. Semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Berarti ini kita ambil 16 September. Nah, surat tugasnya 16 September. 16 September 23. Oke, terus kita masukkan file surat tugas 2023. Nah, karena tadi saya mengajarnya 2 kelas, yaitu kelas SI dan TI, kita tentukan 2 jumlah kelasnya. Kemudian input repositorinya sama juga, ini kita buat foldernya, new folder, kemudian 2023 untuk semester 1 grade. Kemudian kita ambil untuk yang 2023 semester 1, ada 2, TI dan SI ini. Masukkan ke sini. Oke, sudah, kita pastikan lagi biar pas, sesuai ya, benar. Sudah, jika data sudah betul, maka kita share. Copy link, kemudian kita masukkan ke repositorinya, ke bukti pengajaran. Save. Nah, ini sudah terupload. Karena saya ngajar 2 SKS dan 2 kelas, maka total SKS-nya ada 4. Kemudian tambahkan lagi. Nanti kalau ASEAN Ali itu hanya 2 saja sudah cukup.
Tapi kalau untuk pengajuan ke lektor ini harus 4, minimal 4, bisa lebih. 2022 berarti ini semester 2, 2022-2023 semester 2. Ngajarnya hanya satu mata kuliah, berarti saya kasih ini satu. Kemudian sama kita cek tanggal berapa kita dapat surat tugasnya. 14 Maret 2023. Oke. Kita upload surat tugas. Oke, terus karena ngajarnya satu udah, jumlah SKS nya 2, ngajarnya cuma satu. Input link repository sama. Kenapa mending menggunakan link repository? Karena nanti ketika asisornya itu misalkan kita lihat nanti di repositorinya, ketika asesor itu akan melakukan pengecekan, mereka sudah tahu bahwa kalau di mata kuliah ini nggak cuma satu, misalkan ada 10 nih mata kuliah atau 5 mata kuliah, mereka tinggal cek aja satu-satu dari repositorinya, jadi lebih enak daripada kita misalkan unggah file, dan kalau file itu harus digabungin jadi satu, jadi banyak banget. Oke, berarti 2022 semester 2 kita copy, kita buat foldernya. 2022 1 P2. Terus kita sudah, lalu kita masukkan ke file tadi ya, copy link repositorinya, bukti pengajaran. Walaupun kita bisa cek ya, bahkan kita memastikan aja ya. Oke, sudah sesuai, kita save. Nah, kurang satu lagi, tambahkan data lagi, semesternya 2021, kemudian tanggal penugasan, kita cek lagi tanggal penugasannya. Ini apa, coba ini dari awal ya, jadi saya upload satu persatu biar nanti Bapak Ibu lebih memahami penguploadannya ya. Ini syarat dasarnya ya, jadi nanti ada beberapa yang memang harus diupload oleh operator, dan nanti ada beberapa data yang harus dikombinasikan dengan data-data dari kampus. Oke, 16 September 2022. Oke, 16/09/2022. Kemudian kita upload lagi, sama langkahnya sesuai. Deskripsi ini kita kosongin aja karena saya nggak menguploadnya, nanti kita masukkan ke statistiknya aja. Statistik saya ngajar, kita cek 2021 ada 2, SI dan TI, berarti kelasnya ada 2. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngajarnya 3 kelas yang gabungan gitu, misalkan TI, SI, Sains Data, ya berarti report teachingnya ada 3, jadiin 1 aja. Kemudian nanti untuk statistiknya atau misalkan mata kuliah lain itu ya berarti 3 kelas, walaupun digabung menjadi 1 kelas gitu. Oke, input, kemudian kita masuk ke bidang pengajaran, buat lagi sama persis
Oke, terus kita copy. Nah, sudah. Kemudian kita ambil linknya untuk kita masukkan ke dalam bukti ajarnya. Bukti pengajaran sudah kita upload, kemudian kita save. Oke, ini ya, ini ada satu ini. Save. Oke, kita sudah semua ini. Nah, kita bisa cek ketika kita sudah mengupload bidang A. Kita coba cek ya, berapa skor yang kita dapat. Karena kalau untuk keahlian ahli itu hanya 150, jadi cukup banyak. Sebenarnya cukup dengan ijazah itu poinnya langsung 150. Cuma ada beberapa persyaratan yang wajib yang harus dipenuhi selain ijazah. Jadi kita bisa lihatnya di resume. Nah, ini. Nah, ini kan bidang pengajarannya itu ternyata saya masih 11. Berarti belum bisa. Nah, terus bidang penelitiannya lebih 35%, ini 17,5. Ini juga PR banyak ini ya, tapi kita upload aja, karena untuk ke 200 maka saya membutuhkan kurang lebih sekitar 50 tambahan. Oke, tapi kita bisa isi misalkan di bidang A itu kan nggak hanya ini ya, pendidikan pengajaran saja, tapi misalkan membimbing mahasiswa, kemudian membimbing kuliah kerja nyata, praktek, misalkan membimbing ikut membantu dalam menghasilkan disertasi dan sebagainya ya, ketua penguji, anggota penguji. Ini bisa diupload ini karena ini dapat poin juga. Membina kegiatan mahasiswa, misalkan pembinaan kegiatan di bidang akademik dan kemahasiswaan, mengembangkan bahan ajar, misalkan buku ajar, modul. Nah, ini bisa menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan pimpinan, dan sebagainya. Nah, ini masih bisa kita tambah-tambah ya, tapi ini kita lanjut ke bidang B. Sinkron data publikasi karya dari sister. Oke, pastikan bahwa kita sudah menyiapkan surat tugas ya, dan link jurnalnya. Misalkan saya coba contohkan untuk penguploadannya. Misalkan ada jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemendikbud, yaitu peringkat 5 dan 6. Ini berarti Sinta 5 dan 6. Oke, kita berarti masuk ke ini, sama detailnya, tanda kayak tanda kaca pembesar ini.
Dan kita juga siapkan juga nanti harus mengisi jurnalnya ya, link jurnalnya. Jadi kita masuk ke Scholar-nya. Oke, kita masuk, kita urutkan aja dari tahun. Ini diusahakan sesuai bidang ilmu ya. Nah, ini kayaknya Sinta, kita ambil yang Sinta. Nah, nanti kita siapkan ini. Oke, kita langsung masuk lagi ke detail ajuan lagi. Oke. Oke, tadi Sinta 5 56 tambah kan. Nah, ini yang harus kita upload. Genap atau ganjil, kita lihat dari terbitnya aja. Ini 2023, berarti masuknya ini masih ke ganjil. Bulan 8 masuk ke ganjil masih. Tahun akademik 2022 2023. Jadi jumlah penulisnya ada, kita cek jumlah penulisnya. Oh, kita harus masuk ke sini. Ada 1, 2, 3, 4 penulis. Maka kita bukukan 4 penulis. Penulis pertama, nah ini wajib ya untuk penulis pertama sebagai syarat. Nanti jurnal berikutnya boleh, nggak harus penulis pertama. Terus tanggalnya satuan hasilnya kita tulis selesai aja. Tanggalnya berarti kita sesuaikan tanggal ini aja, tanggal terbitnya 2023 86. Enam 8 2023 selesai. Kasih angka 8. Ya, syarat khusus. Terus alamat web jurnalnya juga harus cari alamat jurnalnya. Kita berarti masuk ini ke jurnal Genta Mulia.
kita masuk ke view 2023, kita cari 2023 ini. Kemudian kita cari pengembangan. Di volume berapa? Volume 2, terbitan kedua saat ini. Oke, ini kita klik. Nah, ini yang kita klik ini ya, jurnal ini. Terus kemudian kita masukkan ke sini, judulnya kita juga masukkan, pengembangan modul solar. Kemudian karena ini opsional, URL-nya dokumen opsional, kita tidak perlu ya. Nah, berkas upload ini kalau misalnya kita mau upload surat tugasnya, kita cek, berarti surat tugasnya berada di bagian B, penelitian, ST penelitian. Nah, sudah benar, sesuai, kita upload. Kita save. Nah, kita akan lihat poinnya ya. Oh, ternyata 4178. Berarti kita lihat lagi usulan CAD draft, berapa poin tambahannya. Oke, tambahannya peserta resume. Nah, 8 masih kurang sekitar 9,5. Nanti itu bisa dengan mengupload jurnal-jurnal yang mungkin ada beberapa jurnal yang penulis 2, penulis 3, tapi syarat utamanya sudah kita upload, yaitu syarat utamanya sebagai penulis pertama di jurnal yang terakreditasi, minimal Sinta 6. Oke, kita lanjutkan lagi ke pengisian selanjutnya, bidang B, synchronize. Bidang C, di bidang C ini melakukan pengabdian, misalkan sebagai pembicara, bisa insidental, yang sifatnya insidental, ataupun yang terstruktur atau terprogram. Jadi nanti bisa kita pilih yang sesuai atau yang sudah pernah kita Bapak Ibu lakukan ya.
Nah, ini kendala sinyal, beberapa sinyal ya. Kita ulang. Oke, sudah masuk lagi. Kita masuk lagi ke draft. Masuk ke bidang C, kita lanjut lagi. Di bidang C ini ada beberapa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, misalkan menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan, pejabat negara. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada aja saja. Memberikan latihan penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat. Nah, ini mungkin pernah ya. Insidental. Oke, ini ada. Kita akan upload yang insidental. Misalkan memberi ceramah, atau penyuluhan atau pelatihan. Kalau ceramah misalkan jadi penceramah di mana kemudian buatkan surat tugas. Kalau misalkan pelatihan di mana buatkan surat tugas plus bukukan sertifikatnya. Ini kita cross check datanya dan C. Sertifikat pelatihan, coba kita lihat. Oke, sudah. Juga ada surat tugasnya ya. Oke, sudah ada surat tugasnya nih. Oktober berarti ganjil 2023-2024. Ganjil masih di 2023. Kemudian tugasnya cek stay-nya. Ini pendapatnya. Terus kita masukkan uraiannya, judul dari pelatihannya atau misi ceramah misalkan atau pelatihan dan sebagainya. Kita bisa kumpulkan di sini. Ini terus kemudian tanggalnya di tanggal 5 Januari 2023. Jadi masih masuk ganjil ya. Setelah hasil selesai, save. Baru ini upload tugas, upload sertifikat. Surat tugas kita upload.
ternyata harus dalam format bentuk PDF. Kita rubah dulu. Bagi ASEAN ahli yang ingin mengajukan ke ASEAN ahli ini, syarat ini sudah cukup ya. Misalkan hanya cuma ngupload satu gitu, tapi pengajaran 2 semester, terus punya jurnal cinta 1, terus ada pengabdian masyarakat, itu sudah cukup. Kita update. Oke, kita upload sertifikat. Nah, pastikan data udah terupload ya. Oke, file tidak sesuai, format tidak sesuai. Oke, kita pilih lagi. Surat tugas 5 MB. Oh, ini terlalu besar ya. Oke, pengabdian ini update. Jangan sampai melebihi 5 MB. Kita cross check dulu, kalau misalkan lebih, nah ini kan lebih ya, ini kita pasti kompres dulu. Oke, ketika sudah ke-upload ya, ini contoh sudah ke-upload, kita harus upload surat tugas, kemudian sertifikat. Kita masuk lagi ke bagian terakhir dari syarat utama, yaitu bagian D. Di bagian D ini bisa kita mengupload bukti bahwa kita telah melakukan, misalkan mengikuti kegiatan ilmiah, mengikuti penyuluhan, mengikuti pelatihan sebagai peserta misalkan, atau sebagai anggota, atau menduduki jabatan sebagai ketua pelaksana panitia suatu pelatihan gitu. Itu juga bisa. Oke, kita masuk lagi ke bidang D. Yang terakhir, data awal atau data utama, karena nanti data-data terkait persyaratan ini ada beberapa ini hanya diupload, nanti diuploadnya melalui operator dari kampus, ada 20 ya. Cuman misalkan kayak bukti melapor pajak, nah ini kan sendiri ya. Nah, bidang D terakhir, kita sinkron dulu. Nah, ini ada penunjang tugas dosen, misalkan sebagai ketua panitia badan pada perguruan tinggi, misalkan jadi ketua KPPS ya, atau ketua, misalkan sebagai ketua bidang apa, kesenian misalkan, atau ketua bidang pembina, itu bisa. Sebagai anggota juga bisa kita masukkan menjadi anggota panitia badan lembaga pemerintah, bisa. Nah, yang paling logis adalah mengikuti ya, yang berperan aktif. Nah, ini berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, misalkan pertemuan ilmiah terkait pelatihan audit misalkan, atau pelatihan web dan sebagainya, ini bisa kita bukukan.
Misalkan sebagai anggota, peran aktif sebagai anggota, kita klik. Sama, yang harus diupload adalah surat tugas dan juga sertifikatnya. Nah, persyaratan terakhir adalah bukti pajak yang tadi. Oke. Nah, untuk mengeceknya, kalau itu ASN ahli, saya kira cukup satu sudah cukup. Pengabdian 1, terus penelitian 1, penunjang 1, itu sudah cukup. Karena ASN ahli 150 itu poin untuk nilai S2 nya saja sudah 150, jadi sudah terpenuhi. Tapi syarat tambahannya kan harus dipenuhi juga. Nah, mungkin dari saya cukup sekian untuk bagaimana cara penguploadannya tadi secara detail, bagaimana cara pengajarannya, mengupload di penelitiannya, bidang J dan bidang D-nya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Ini hanya sharing, sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.